Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu ada 5 yang dinamakan LAI secara terbatas, artinya semua firman. Logos, lego, leksi, grafe atau tulisan, dan rema. Ketika firman itu nusul, Pak, menjadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, tidak kehilangan logosnya. Sama seperti Quranmu, Pak. Ketika Quran itu nusul ke dalam dunia, di langit pertama, di malam nuzulul Quran, kan Quran itu juga ada di Lauh Mahfuz. Bahkan Quran itu mempunyai ibu, namanya Ummul Kitab. Kalau sang firman di dalam jadi gini, di dalam iman Kristen, kita itu percaya logosnya Allah, pikirannya Allah, itu tidak turun jadi kitab. Tetapi nusul menjadi firman, menjadi manusia, menjadi daging. Makanya 1 Yohanes 1:1-4 dikatakan, kamilah saksinya. Apa yang aku tulis kepadamu, itu adalah apa yang aku saksikan dengan mataku, aku raba dengan tanganku tentang sang firman hidup. Jadi bagi kita firman itu punya eksistensi diri, seorang pribadi, seorang oknum. Lanjut teman-teman. Udahlah, Bu Sofi mau tanya nih. Bu Sofi. Iya. Ini mau tanya ya. Iya. Kalau saya nanti mati ya, gitu. Yang jemput Tuhan Yesus kan? Ya dong. Ya, malaikat lah. Emang Tuhan cuma terjemput. Saya jawab ya, yang datang itu malaikat maut itu. Kalau lu kan digebukin sama muka nangkir kalau lu. Siap-siap lu digebukin. Cuma ada di Islam, Pak, sama di Sabin. Ini, soalnya kalau waktu saya di Islam, saya kan bingung. Gitu. Nah, kita orang mati itu dijemput atau berjalan ke sana gitu. Iya, Pak. Kan Bapak itu tidak beriman. Nanti yang datang itu malaikat maut sama malaikat azab, Pak. Ada 3 malaikat. Nggak mungkin. Orang sudah di dalam Kristus itu sudah pasti selamat alayubi. Kalau lu bakal dijemput mungkar nangkir, digebukin. Nah. Kalau saya dijemput Yesus. Orang yang tidak beriman, gimana sih? Lu beriman tapi yang salah kok. Lu beriman bumi datar. Lu mau beriman 1000% juga nggak berubah kenyataan kalau bumi itu bulat. Gimana di Al-Quran bumi datar? Ada. Lu mau sebentar. Iman itu apa sih alayubi? Lu iman amin itu iman itu apa? Enggak, iman itu apa menurut kamu? Kalau di kita kan ada definisi iman. Kalau di kamu iman itu apa sih? Iman itu dalam bahasa Arab, Bu Sofi, yang dipakai iman bahasa Indonesia salah. Semua bahasa Arab. Gua udah tunjukin lebih dari 300 kosakata bahasa asing di dalam Quranmu. Semuanya bahasa Arab aja lu. Aduh. Enggak, gua enggak tanya iman itu bahasa Arab atau bahasa Malaysia yang gua tanya. Iman itu apa? Kamu beriman itu apa? Iman itu apa iman? Meyakini. Loh, makanya gua tanya, lu yakin istri lu cantik? Seyakin-yakinnya lu. Kalau istri lu jelek tetap aja jelek. Walaupun lu yakin istri lu cantik. Itu cuma keyakinan lu. Tapi orang nggak merubah pendapat orang. Benar nggak bisa dasar? Itu namanya emang lu yakin istri lu memang, ya itu kan keyakinan buat diri lu sendiri. Lu memang yakin istri lu cantik, tapi orang lain enggak. Istrimu bantet. Bukan, tapi kan kata bumi datar. Coba tunjukkan ayatnya di mana. Itu ada fatwa. Bumi itu ada 7 menurut nabimu, dan di atas punggung ikan paus gede namanya Nun. Bukan cuma datar bumi lu tuh multi universe. Coba tunjukkan. Malas gua nunjukin. Kalau gua tunjukin lu mau murtad nggak dari Islam? Adanya itu dihamparkan. Kalau gua tunjukin bumi datar, lu mau murtad gak dari Islam? Yang 42 itu 42 5 juga bumi datar kok. Bukan. Kalau gua tunjukin bumi datar, lu mau murtad gak dari Islam? Apa aja? Saya nggak ada. Ya kalau nggak lu tunjukin. Saya akan murtad kalau ibu bisa mencampakkan gunung ke laut seperti Matius 21 ayat 21. Bagaimana? Bisa nggak? Sudah terjadi gunung itu berpindah sekitar 3 km. Ibu percaya nggak dan tidak bimbang? Kalau ibu percaya tidak bimbang, saya itu sembuh dari kanker karena Yesus. Saya sembuh dari asma karena Yesus. Kalau ibu bisa janji Yesus itu, saya katakan sama Bapak ya. Saya katakan sama Bapak ya, Pak. Ayo, saya katakan sama Bapak. Bukan hanya gunung bergabung Semeru, Pak, yang pindah, Pak. Gunung putus Islam atas Indonesia akan terjadi, Pak. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya mau lihat ibu. Gantian kalau ngomong. Ibu tidak bimbang. Campakkan gunung ke laut. Buktikan itu dan Yesus benar. Sudah terjadi, Pak. Firman lu ketinggalan berita. Saya kasih tahu Anda. Islam masuk ke Indonesia itu bikin perjanjian di dalam alam roh. Ya, kalian tahu ya. Ada orang kuat. Orang kuatnya aku bukan bicara manusia. Ya. Islam masuk ke Indonesia itu buat perjanjian di alam roh. Ini ada ikatan di situ yang kuat. Tempatnya di mana aku tidak perlu kasih tahu. Ya, kalau ini kamu perangi secara rohani, kamu pindahkan ini gunung, perjanjian ini kamu batalkan, maka revival itu akan terjadi atas Indonesia. Ya, karena Tuhan sudah menubuatkan Yesaya 60
ayat 6 sampai 7. Orang-orang dari kaum Bani Kedar dan Nebayot yang hatinya seperti merpati. Mereka akan berbondong-bondong seperti awan, seperti merpati pulang kandangnya. Anda percaya nggak teman-teman? Amin. Jadi penginjilan kita itu bukan dengan kata-kata belaka teman-teman. Enggak Islam masuk ke percaya. Indonesia itu buat satu perjanjian. Perjanjiannya di tanah Jawa. Ya, ada ikatan rohnya di situ. Ya. Itu harus dikitari Bu Sofi, harus disampaikan juga. Bisa itu harus dikitari seperti Yosua mengitari Yeriko itu Bu Sofi, supaya itu jatuh Bu Sofi. Iya. Jadi saya nggak perlu ngomong panjang melebar. Alayubi, gue tanya sama lu surat Al-Alaq, penciptaan manusia, penciptaan bayi janin. Menurut kamu, alaka di surat Al-Alaq surat 96, gumpalan darah mati atau gumpalan darah beku itu menurut kamu bisa berkembang jadi janin apa enggak? Menurut kamu benar nggak itu penciptaan janin di dalam Quran? Mana? Tampilkan ayatnya dong biar bisa juga. Tampil. Gak usah Kamu kan ditampilkan hafal. juga, kamu tahu dong. Itu kan ada. Iya, katanya kami jutaan muslim di seluruh Ayat kamu. Indonesia hafal Quran. Ada itu. Baru gue tanya mana ayat berapa? Gak ada yang hafal. Gue belum pernah nih ada muslim masuk sini hafal. Bisanya cuman bahasa Arab. Habis tanya mana? Ya buka sendiri, Bu Sofi cari sendiri di Google. Itu ada Alayubi mana Iya, yang kita tenang Bu nggak Sofi, tahu. enggak usah Udah, nggak ngomong-ngomong usah. gitu. Nggak Ditenangkan. usah tenangkan. tentukan. Sekarang aku begini. Nggak usah mindahin gunung. Sekarang kita pakai akal sehat. Katanya kan agama ini untuk orang-orang yang menggunakan otaknya. Tapi saya belum pernah berdiskusi dengan muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sekarang saya tanya sama kamu Alalubi. Alaka, itu artinya gumpalan darah mati, gumpalan darah beku itu loh. Menurut kamu bisa berkembang jadi janin itu di surah 96 itu benar apa keliru itu firman daripada Allah itu? Dia tampilkan ayatnya. Di iPad bisa jadi itu. Aduh, Apa kamu fungsinya? Islam apa sih? Tampil Kamu ayatnya. Muslim apa sih? Kamu Alayubi. Ya ampun. Ini aja, one way, kamu percaya nggak? Nabimu pernah disusupi lidahnya ditaruhkan ayat-ayat setan. Kamu percaya nggak, one way? Iya, tampilkan juga Alayubi. ayatnya. Al-Najm 5. Dia enggak tahu kayaknya. Nanti dibuka, bukan urusan gue. Iya, bukan Nah, urusan iya. gue. Tahu gitu loh, kalau yang namanya Nabi bisa disutupin lidahnya dengan ayat-ayat selama 8 tahun. Jadi apakah ayat-ayat yang sebelum direnovasi atau diganti Allah itu apakah dari setan juga? Kan pertanyaan gitu. Kenapa seorang nabi yang katanya nabi Allah, kekasih Allah, baginda Allah bisa susupin setan lidahnya? Bisa, mereka jawabannya orang Muhammad manusia kok. Gitu jawabannya dia. Iya. Saya mau nanya dong sama Pak Alay. Ya silakan. Pak Alubi, Ya. menurut Pak Alubi, firman atau wahyu itu kekal nggak Pak Alubi? Ya kekal lah. Kekal ya Pak Alubi. Tapi kok kenapa sih Allah? Jadi makanya saya jadi begini, jadi Allah ini ada dua gitu. Karena berfirman 2 kali gitu. Di Alkitab, Allah berfirman menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran, Allah juga begitu, menciptakan juga gitu. Ya, saya ucapkan selamat kepada Anda karena telah mengakui Alkitab itu ucapan Allah. Iya. Iya, Iya. ucapan Allah. Berarti Anda ini murtad dong dari Kristen. Emang Orangnya kalau beda. emang Allah punya orang Islam. Emang menurut Pak Alubi Allah itu punya orang Islam? Anda percaya Allah Ini Subhanahu wa maksudnya- Ta'ala itu yang maksudnya berfirman di Maksudnya Alkitab. bukan gitu Alayubi, maksudnya pertanyaannya Bapak ini adalah kalau itu oknum yang sama kok bisa ada 2 kisah penciptaan yang berbeda di Quran sama di Alkitab itu kan kisah penciptanya beda, kok bisa gitu loh? Berarti kan ada satu yang palsu, ada satu yang asli dong. Ya di sini aja juga salah dia Bu Sofi. Karena menurut dia Bu Sofi, Allah itu punya dia Bu Sofi. Jadi setahu saya setelah saya belajar, orang Kristen sebelum adanya Islam itu dia udah menyebut Allahnya itu Allah. Allah orang Kristen Islam ya, Islam Ortodok itu. Jadi menurut Alubi itu Allah itu punya orang Islam. Jadi kenapa saya bilang Allahnya itu ada 2 gitu. Karena Pak Alubi orang Islam. Tapi kalau misalnya Pak Alubi orang Kristen, saya bilang Allahnya ada 2. Karena mencipta berfirman atau berwahyu di 2 Alkitab, kitab Quran sama kitab Alkitab Bible. Iya, Jadi kok bisa berarti- beda tuh gimana Alayubi? Menurut kamu gimana? Coba sekarang kita mikir, kok bisa kisah penciptanya bisa beda antara Alkitab sama Al-Quran? Nah itu. Udah Aduh, ngomongnya. Bu Sofi, Pak Kaji. Ya udah. Jangankan Kapan saya ke bilang Alkitab. Allah itu berfirman di Alkitab kapan? Ya udah gini aja. Di Torah.
Gua mah lebih percaya Nabi Musa, lebih percaya kitab Taurat, Al-Ayyubi, karena Ya, yang kan orisinil, begini ya. yang asli. Ya kan yang begini ya Bu. Yang pertama kan berfirmannya kepada Nabi Musa ya Bu. Iya, Iya. 10 tahun kemudian Ah. revisi lagi. Iya 700 tahun kemudian ada Enggak, lagi. 700 Allah. tahun. Kalau dari Musa ke Muhammad itu kira-kira 2000 tahun. 2000 Oh 2000 ya. tahun. Kalau dari Musa ke Muhammad 2000 tahun ada lagi tuh penciptaan langit dan bumi. Berarti nggak kekal itu Allah. Allah yang mana yang nggak kekal nih ya? Iya itu tadi Allahnya beranak 3. Bukan Sebetulnya ini itu dulu. aja. Pak Lubi sebenarnya kalau mau dikaji itu Allahnya aja. beranak Jadi kok. nggak usah nanyain Tuhan orang bagaimana, terurusan saya itu bukan urusan gua. Itu nggak usah ditanya. Itu aja Pak Lubi bahas sama teman-teman Pak Lubi. Pak Kaji. Yang Sekali Jangan lagi, kan gimana misalnya sekali saya? lagi saya tanya, kapan saya bilang Allah itu berfirman di Alkitab? Kapan saya bilang saya percaya? Ya, memang lu nggak percaya Alkitab. kamu nggak nangkap ya yang disampaikan itu. Maksudnya tokoh pencipta ini Penciptanya pribadi yang gitu. mencipta. Kenapa ada dua penciptanya? Kenapa ada dua? Kenapa beda-beda ceritanya juga? Itu Ya, katanya maksudnya kekal. bukan masalah Allahnya itu. Beda di Kamu mana? juga boleh terserah kamu mau menggunakan nama apa. Yang jelas itu pencipta. Itu yang harus kamu tangkap. Telat banget sih kamu bawa otaknya setengah apa lengkap sih kalau Yubi. Shalom, Bu. Wabarakatuh. Salam, shalom. Iya. Misadana. Iya. Shalom. Boleh ikut belajar ya, Bu Sofi? Boleh. Boleh dong, boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi Saya mau belajar. pengenalan kita akan ya boleh. Pengenalan kita akan Tuhan itu memang bertahap ya melalui tahap. Tapi kita harus mencari Tuhan dengan kemurnian hati ya, dengan kebenaran. Karena tadi sebenarnya ada banyak waktu saya dengerin Bu Uti dengan One Way sih ada banyak kritikan untuk One Way ya. One Way mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Betul, di dalam iman Kristen itu Allah itu transenden sekaligus imanen. Ya, tidak bisa dilihat tapi sekaligus juga bisa dilihat karena surah Al-Hadid ayat 3 juga menyatakan begitu. Allah itu yang zahir dan yang batin. Yang visible, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi Allah itu transenden sekaligus imanen. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mana dulu? Ya, kalau dari sudut pandang kita tidak bisa melihat Allah itu tinggi dimensi. Tetapi kalau Allah mau menyatakan dirinya, maka kita bisa dengan panca indera kita bisa sense hadirat Allah itu nyata loh teman-teman. Hadirat Allah itu nyata. Jadi kalau saya masuk ke satu ruangan atau apa, ketika hadirat Tuhan ada di situ, itu bisa kita rasakan. Karena roh kontak dengan roh. Kita ini manusia roh. Saya masuk rumah ada setannya ya, ada ini. Saya nggak lihat, memang saya nggak kebanyakan lihat setan di mana-mana. Tapi saya kerasa. Saya bisa mencium. Roh itu bisa dicium loh, ada smell-nya, ada baunya. Walaupun saya nggak lihat. Secara mata saya nggak lihat ada genderuwo, ada jin di situ, saya nggak lihat. Tapi begitu masuk saya kerasa, ini nggak bener nih. Ya, walaupun saya nggak seperti banyakan orang kadang ada ngeliat begini, saya nggak sering lihat begitu, terus saya nggak mau lihat setan. Saya lihat setan cuma 2 kali. Boleh saya tanya Bu Sofi? Ya, silakan. Ya, Yesus itu Nanya kan yang sopan Pak. ya, Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria. Dan saat dilahirkan oleh Maria itu, malaikat ketemu dengan gembala. Menurut Lukas, dia ketemu saat itu di sebuah padang ketika menggembalakan dombanya. Dan malaikat itu berkata, "Telah lahir Tuhanmu di kota Daud." Artinya lahir Tuhan itu yang lahir. Dan saat di dalam kandungan Maria itu, Bu, apakah firman itu bersama Bapa? Itu kan firman juga. Firman yang jadi manusia maksud saya. Apakah firman itu bersama-sama Bapa di dalam Maria, perut Maria? Dan ketika Maria melahirkan firman yang jadi manusia yang bernama Yesus itu di dalam Bapa saat dilahirkan saat bayi itu. Nah, sebagai firman yang jadi manusia, tentu segala yang keluar dari mulutnya Yesus itu semua adalah firman Tuhan. Satu-satu Pak, satu-satu Pak. Satu-satu dulu Pak. Satu-satu. Pertanyaannya apa? Yang Bapak bingungkan mana? Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, benarkah itu Maria mengandung Bapa? Kan firman itu satu dan Bapa. Tentu ketika di dalam kandungan Maria, tentu firman itu tetap bersama Bapa. Dalam firman bersama Bapa. Udah dapat Pak. Ya, sudah. Oke, sudah. Mau dijawab? Maksud kurang ajar ini Bu. Udah lanjut Bu Sofi. Sudah? Ya, saya jawab yang Islam ya. Bayangan Bapak tentang Tuhan dalam Quran sama Alkitab itu beda, Pak. Ya, kalau Bapak bisa lihat itu di video saya, ya Bapak lihat dari Al-Hayat di Unlock the Bible atau Islamologi, Bapak bisa belajar. Allah di dalam Alkitab kita itu metafisika, dimensinya dimensi roh. Ketika firman Tuhan itu nusul jadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, Pak. Goblok namanya kalau kehilangan firman. Firman itu artinya logos. Logos itu dari kata logika. Ya. Yesus itu adalah cerminan pribadi Allah sendiri. Akal, budi Allah, hikmat Allah. Kata logi loh, Pak.
Biologi itu dari kata bios dan logos. Yesus itu logos. Yesus itu disebut di dalam Alkitab kita hologos. Jadi Yesus itu bukan a i u e o, bukan kata-kata. Ya, kalau Bapak kan di dalam Islam di brainwash bahwa firman itu kata-kata. Udara yang masuk lewat lubang hidung menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Enggak, Pak. Sebelum kata-kata ini keluar, kata-kata itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, itu namanya logika atau logos. Itu namanya apa ya? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris, gue pakai bahasa Indonesia aja. Yesus itu adalah hikmat kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, namanya hologos. Logos itu ketika keluar, kita juga manusia punya logos, punya akal budi. Ketika logos ini keluar, pikiran kita ini dikeluarkan, kita itu membentuk satu namanya kata-kata, namanya lego. Lego itu adalah unit kata-kata yang mempunyai arti. Lego ini menjadi leksi atau leksikon. Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu ada 5 yang dinamakan LAI secara terbatas, artinya semua firman. Logos, lego, leksi, grafe atau tulisan, dan rema. Ketika firman itu nusul, Pak, menjadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, tidak kehilangan logosnya. Sama seperti Quranmu, Pak. Ketika Quran itu nusul ke dalam dunia, di langit pertama, di malam nuzulul Quran, Quran itu juga ada di Lauh Mahfuz. Bahkan Quran itu mempunyai ibu, namanya Ummul Kitab. Kalau sang firman di dalam jadi gini, di dalam iman Kristen, kita itu percaya logosnya Allah, pikirannya Allah, itu tidak turun jadi kitab. Tetapi nusul menjadi firman, menjadi manusia, menjadi daging. Makanya 1 Yohanes 1:1-4 dikatakan, kamilah saksinya. Apa yang aku tulis kepadamu, itu adalah apa yang aku saksikan dengan mataku, aku raba dengan tanganku tentang sang firman hidup. Jadi bagi kita firman itu punya eksistensi diri, seorang pribadi, seorang oknum. Makanya Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya, boleh saya tanggapi? Belum boleh, saya belum jawab. Ini baru permulaan, ya. Ini baru diset. Kalau makanan ini es krimnya baru keluar. Enggak, lalu sebentar. Ya. Ketika kamu mengatakan, kamu tuh membayangkan, kalau dalam, saya setuju dengan Pak Bambang Nurseno, istilahnya kalian tuh punyanya teolog bakpao. Jadi kalian membayangkan Allah itu di surga fisik. Makanya turun tiap 2/3 malam, naik turun, dari langit ke-7 ke langit pertama. Karena kamu membayangkan Tuhanmu itu bentuknya fisik. Fisik apa? Fisik, matikan. Ya. Allah itu, ya aku kasih tahu kamu ya. Jangan kamu bayangkan ada 3 bakpao di surga, kalau bakpaunya turun 1 di surga tinggal 2. Betul, kalau itu fisik bakpao. Jadi dimensi, Bapak tuh harus melihat kita, alam semesta ini terdiri dari 2. Satu yang namanya fisik. Ini terbatas ruang dan waktu. Yang kedua namanya metafisika. Namanya dimensi roh. Ya, di dalam dimensi roh ini contohnya begini, saya kasih tahu Bapak. Kalau saya punya 10 bakpao, saya bagikan misalnya 1 bakpao, pakai diri 1 bakpao, ya, saya bagi bakpao saya habis di sini, 10 bakpao dibagi semua. Betul nggak bisa Deva? Ini ada 10 orang di sini. Bakpao-nya tinggal saya bagi. Habis. Tapi kalau yang metafisika, contoh kemampuan saya membuat bakpao, saya ajarkan kepada kalian 100% sampai kalian pinter bikin bakpao. Sisa berapa kemampuan membuat bakpao di dalam diri saya? Enggak habis-habis. Ya enggak habis-habis, namanya roh. Ya ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas 120 orang murid-murid di loteng Yerusalem, Bapak baca Kisah Rasul 2, itu bukan masing-masing mendapatkan cuilan Roh Kudus. Roh Kudus itu dimensinya roh, metafisika, bukan bakpao. Kalau bakpao tak cuil jadi 120, entek bakpao nih, dapat 1 dibanding 120, dapat seper 120. Roh Kudus itu bukan bakpao, Pak, bukan fisika. Metafisika, enggak habis-habis. 3 miliar orang Kristen di seluruh dunia percaya kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus enggak habis-habis. Nah, karena Bapak itu membayangkan Tuhan Bapak itu di arsi duduk terbatas ruang dan waktu, kalau dia mau mendengar doa umatnya mesti turun. Tiap 2/3 malam Allahmu turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Makanya kamu bingung sendiri itu siapa yang turun ya. Karena kamu membayangkan itu fisik Pak. Allah di dalam Alkitab itu tidak fisik Pak. Ketika Allah itu firman-Nya nusul ke bumi menjadi manusia, lah surga kosong. Ya enggak. Wong dia itu roh. Ya, kalau Yesus di dalam kemanusiaannya dikatakan dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, mengambil rumah manusia, dia membatasi dirinya di dalam dimensi ruang dan waktu. Yesus di Yerusalem, ya Yesus pasti nggak di Jakarta, wong namanya manusia. Kalau Yesus pas di Yerusalem mau ke Jakarta, ya naik kapal laut dulu, gitu. Ya, sama seperti saya misalnya kalau saya terbang misalnya ke Eropa atau ke Kanada atau ke Amerika, saya perlu feedback nih ada tolong feedback. dulu ya supaya nggak feedback. Saya perlu ke airport naik pesawat kenapa? Karena terbatas badan itu Pak. Tapi kalau dalam roh nggak terbatas Pak, makanya ya Isra Mi'raj itu Bapak perlu pertanyakan. Kenapa? Kalau sebentar, karena Nabi Anda itu tidak tahu yang mengenai masalah roh. Di dalam roh itu Pak, nggak perlu 50.000 tahun cahaya naik budak Pak. Dalam sekejap mata, Anda itu langsung diangkat rohmu ke dimensi roh. Karena itu beda dimensi. Ya, kalau kita dimensi fisik ini, kita mau masuk ke dimensinya Allah, rohmu itu keluar Pak.
Ya, saya pernah berdoa, dalam kondisi berdoa roh saya itu naik ke angkat. Tubuh saya masih diranjang, saya doanya di atas ranjang. Tidak perlu naik, burak Pak. Karena beda dimensi. Dan sekejap mata itu Anda dirubah, langsung kamu keluar rohmu, ditarik. Ya, nah sebab Anda itu tidak manusia rohani. Yang Anda lakukan itu ritualnya ritual agamawi. Kamu tidak punya namanya relationship dengan Allah. Maka Yesus mengatakan Allah Bapa itu roh. Kalau kamu mau menyembah dia, kamu mau berrelasi dengan dia, kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya kamu perlu lahir baru. Selama kamu tidak lahir baru, saya katakan, selama kamu tidak punya Roh Kudus dan juga kamu tidak bakal bisa disingkapkan siapa itu Allah yang sebenarnya. Karena Tuhan sudah kasih dua. Satu, dia kasih firman-Nya. Kamu harus kenal Yesus. Yesus itu jalan menuju kamu kenal Bapa. Kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kamu dibersihkan dari dosa-dosamu, dari manusia lamamu. Kamu minta ampun, kemudian kamu terima bahwa penebusan di atas kayu salib itu adalah penebusan atas dosamu. Kamu beriman, ya. Baru kamu disucikan dengan Roh Kudus, kamu lahir baru. Baru kamu bisa matamu tuh kayak terbuka, Pak. Seperti Rasul Paulus loh, ketika didoakan Ananias, ada selaput yang menutupi matanya, ya itu tiba-tiba gugur. Dia bisa melihat, dia bisa mengenal siapa itu Yesus sang anak Allah itu. Selama Bapak ada lakukan tuh, sampai ngesot-ngesot itu Bapak cari Tuhan, bakal ketemu Pak. Saya jamin. Bisa tambah Bu, lama sekali nih. Ya, itu saya jelaskan bedanya ya. Jadi ketika firman itu muncul ke dunia, bukan berarti Allah kehilangan firman-Nya. Ya, karena Allah itu roh. Izinkan saya bicara Bu sampai 10 menit ya, karena Ibu bicara 15 menit, malah 20 menit. Nah, saya izinkan Pak. Ya, kalau saya jawab bertanya nggak cukup 10. Bu Sophie, saya mau tanya dulu sebentar. Bu Sophie, saya mau tanya dulu Pak, sebentar. saya mau menanggapi dulu Bu Sophie, nanti dibilang saya menerima. Saya tidak terima, Pak. Loh, ya memang kamu tidak bakal terima. Kalau kamu terima, kamu sudah dibaptis. Begini, udah murtad Bapak. Ya, maksud saya tidak terima Ini Bapak, ini saya mau tanya pemikiran logika ya. Karena Islam itu iman buta dan logika. Saya dulu bicara, Pak. saya dulu bicara. Kamu bertanya. Enggak, saya bicara sebentar. Saya, Bu Sophie, saya terus bingung. Sebetulnya Jibril ketemu Muhammad berapa kali? Karena saya bingungnya begini, Bu Sophie. Karena Muhammad tidak pernah ketemu Allah sama sekali. Dan tidak ada bukti satu ayat pun di Quran. Tapi Muhammad bisa mengeluarkan ayat-ayat Allah dari mulutnya sendiri. Seperti dirinya adalah Allah itu sendiri. Itu yang menjadi saya kebingungan saya. Saya tanya Adit, dia bilang dia tinggal asal jawab. Enak aja. Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Israel. Bilang telah datang firman Tuhan kepadaku. Tidak begitu dia menyampaikan firman itu, Pak. Kalau dia katakan telah datang firman Tuhan kepadaku, itu sudah kata manusia, Pak. Al-Quran itu tidak sebenarnya yang muslim namanya, ya. Siapin kopi. Sebentar. Ini siapa sih, yang muslim ini namanya siapa? Bisa nggak bisa lihat? Firman. Ya Bu, saya firman. Kalau Ibu, gini. Ibu mau firman jadi manusia, Bu. Kalau Ibu mau. Aku tanya, sebentar. Saya tanya tidak ada takut sama Ibu. Saya tidak takut, Bu. Bapak sabar, Pak. Pak Ruslan Saleh sabar, Ruslan. Ya memang kamu gak ada ilmunya, mana kamu takut sama saya? Saya tanya sama kamu, Firman. Saya tanya sama kamu. Sebentar, saya tanya. Kamu pernah baca Alkitab kita nggak? Kamu pernah baca Alkitab kita nggak? Dijawab Pak, di unmute Pak. Kamu pernah baca kitab Taurat kita nggak? Kamu pernah baca Injil apa enggak? Aku tanya. Ini kok malah diem toh? Disuruh ngomong diem, lagi nggak disuruh ngomong. Ini gimana sih? Saya di mute, Pak. Saya di mute tadi. Iya. Bagaimana? Kamu buka. Kok di mute sih nggak ada yang nge-mute? Saya di mute. Ini kan bisa buka mute sendiri toh? Bisa. Saya di mute. Ini saya sudah buka sendiri. Memang bisa. Saya bicara tentang. Saya tanya, Bapak pernah baca Alkitab apa enggak? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang dibuat Yohanes di Pulau Patmos, apakah dia berhalusinasi, menghayal atau itu saya tidak tahu. Itu saya baca. Dan saya sangat terkejut ketika membaca kitab Wahyu, di mana ada Yerusalem baru diturunkan dari surga, dirancang di surga, ada batu-batunya, gerbang-gerbangnya 12, situ diturunkan dari surga. Apakah seperti turunnya seperti helikopter atau bagaimana? Bayangkan luasnya itu 12.000 stadia. Satu stadia itu 60.000 anak. Sudah logika itu sudah. Bapak lebay. Udah cukup lah Pak. Diterangkan ya. Angkat dulu. Oke, kalau Bapak sudah baca, Bapak harus membandingkan. Karena kalau Bapak mau tahu uang palsu, Bapak harus tahu aslinya dulu. Ya, kalau Bapak mau tahu tas LV palsu, Bapak harus beli tas LV asli. Karena pegang Bapak akan Bapak cium. Untuk ya Injil Barnabas goblok tahun 1600. Ya, makanya saya ngomong sama kamu. Sebentar. Karena kamu orang Muslim awam, kita nggak usah ngomong Injil Barnabas dulu. Ya, Injil Barnabas itu tahun 1600 bikinnya. Ya, nanti saya jelaskan masalah kanonisasi. Kamu jangan ke sana dulu. Saya mau ngomong dulu Alkitab.
ketika kamu harus meraba dulu yang aslinya. Kamu tahu tas herme palsu sama herme asli, kamu pegang tas herme asli. Ya. Sekarang saya tanya, kamu baca Alkitab. Bu, Healthy Hermes dia ngertinya Ekola. Ibu harus pakai nama Ekola buat dia tahu. Ya. Hermes sama dia nggak akan ngerti. Artinya begini, untuk Bapak mengenali mana yang asli, mana yang palsu, itu Bapak harus pegang aslinya dulu. Ketika kamu tahu yang asli, ya kamu dikasih palsu, kamu langsung ngerti ini palsu nih. Oke, saya jelaskan Bu ya. Jangan lupa. Jelaskan, saya belum jawab kok kamu jelaskan. Ketika di dalam Alkitab kita, demikianlah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Itu kan tulisan manusia. Jadi manusia itu mengalami pengalaman spiritual rohani dengan Tuhan, kemudian dia menulis di dalam kitabnya. Makanya ada namanya kitab Yeremia, itu ditulis oleh Nabi Yeremia, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. Kitab Taurat ditulis oleh Musa dan sebagainya. Terus kamu baca Quranmu, saya tanya. Kamu baca Quranmu, dan dia bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya sahibah atau pasangan perempuan? Hah? Ya, kamu baca, demi kuda perang yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api, demi kuda yang berlari di waktu pagi. Kira-kira ketika kamu baca ini, saya tanya sama kamu, itu perkataan manusia, puisinya Umayyah bin Abi Salt, apa firman Tuhan? Itu firman Tuhan, Bu. Jadi kalau sekarang kamu jelaskan. Tunggu dulu. Kalau mana Tuhan berkata, oke, sekarang kamu jelaskan surah Ad-Adiyah 100. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api, demi kuda yang berlari waktu pagi. Tak tanyai. Apa itu artinya? Napa? Tanyanya apa? Bisa jelaskan. Karena itu aneh. Tuhan apa itu Allah mana di situ dikatakan datanglah firman Tuhan kepadaku demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Demi kuda yang berlari terengah-engah itu Tuhan itu menggambarkan bagaimana peperangan, bagaimana dahsyatnya peperangan itu. Itu manusia udah tahu peperangan apa, nggak usah diterangin. Manusia bisa lihat sendiri. Gini, kenapa Allahmu bersumpah? Gini, kenapa Allahmu bersumpah demi kuda perang yang berlari terengah-engah? Mau Ibu saya tunjukkan kitab Ibu bagaimana Tuhan bersumpah demi apa itu demi bulan? Dengan Kristen. Saya tunjukkan, Bu. Gini loh. Bagaimana? Kamu ceritakan dulu sama kita. Allahmu bersumpah demi pohon zaitun. Bersumpah demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Tuhan Yahweh bersumpah. Sekarang aku tanya, apa gunanya? Apa? Loh, kamu berarti bukan seorang apologet, kamu nggak tahu apa itu agamamu. Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu mengapa di Qur'anmu Allahmu itu bisa bersumpah demi batin. Sebentar. Kenapa Allahmu bersumpah? Kamu ngomong dulu deh. Kamu laki-laki kayak saya mulutnya. Saya menanggapi tadi jawaban Ibu pertama. Saya tidak mau dengar apa tanggapanmu. Silahkan aja kamu ngomong sendiri. Oke, terima kasih kalau Ibu mau membiarkan saya ngomong. Yang jelas, Yesus itu firman atau pikiran atau akal budi Tuhan masuk di dalam rahim Maria. Bayangkan akal budi Tuhan masuk dalam rahim Maria. Dikandung selama 9 bulan. Kenapa enggak? Begitu dahsyatnya itu. Kenapa enggak? Itu dapat tunjukkan surat 4 ayat 171. Ya. Sebentar, saya tunjukkan surat 4. Sebentar. Saya tunjukkan surat 4 ayat 171. Tadi baru kita bahas di channelnya Adam Seeker. Bagaimana Jibril atau Allah di dalam tafsir itu meniup vaginanya Maryam untuk membangkitkan gairah seksual daripada Maryam. Sehingga sperma itu bisa dilepas dari tulang punggungnya Maryam dan dari tulang dadanya Maryam. Ya. Sekarang saya tanya. Surah 4 ayat 171. Allahmu sendiri berkata kalimatullah yang di-alqaha ila Maryam. Kalimat Allah, firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Loh kamu kok bisa bingung firman jadi manusia dulu? Wong Allahmu sendiri surah 4 171 itu mengatakan kalimatullah alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh daripada Allah. Tahu nggak teman-teman? Iya betul. Lah kok dia bingung apa budi Allah atau budi Allah kok turun ke dalam rahim Maryam? Lah wong Quran aja menyatakan Yesus itu kalimatullah yang alqaha ila Maryam kok diturunkan ke dalam rahim Maryam. Loh kok kamu bingung? Yang saya bingung itu kok ditiup vaginanya. Lah itu yang saya bingung. Porno kali Bu ya. Ganti-gantian kita Sabar. ya. Biar kita dengar. Ya. Jadi Pak Firman surah 4 ayat 171 saja mengatakan kalimatullah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Bahkan di hadis Anas bin Malik halaman 72 Mutiara dikatakan Muhammad berkata demikian bahwa Isa putra Maryam adalah bergelar kalimatullah dan rohullah. Loh kamu jelaskan dulu ini. Kok kalimat itu bisa ditiup ke dalam sarjana atau vaginanya Maryam itu bagaimana proses peniupannya? Apakah Maryam buka celana kemudian ditiup? Kamu jelaskan sama saya. Makanya di situ disebutkan wahai ahli kitab janganlah kalian melampaui batas. Tahu itu apa arti itu? Kami nggak melewati batas Pak. Ini ada nih, ada. Nyambung, Pak. Ada kok.
Itu artinya pemahaman kalimat itu. Sungguh. Pemahaman kalimat itu. Tuh bilang, Pemahaman kalimat itu. sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam adalah utusan Allah, artinya manusia. Baca Ya, baca itu dulu. sama seperti Baca baca. dan apa? Dan kalimatnya yang Al-Qoha ila Maryam, kalimat Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam dan roh Allah itu sendiri. Makanya Isa itu bergelarnya adalah kalimatullah dan rohullah. Mau kamu bantah apa? As-Sajdah ayat 9, roh Allah itu ada pada manusia. Kejadian 6:3, kejadian dalam kitab ibu sendiri, kejadian Kamu 6 nggak usah ngomong itu. Isa itu adalah kalimatullah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh daripada Allah. Kamu jelaskan bagaimana kalimat itu bisa ditiup ke dalam vaginanya Maryam. Dulu, Bu, jangan dibantah dulu, jangan dulu. Teman, kamu jelaskan sama saya bagaimana kalimat Allah, kalimat yang bentuk, ini kalimat bentuknya apa nih? Apakah kalimat ini bentuknya apa? Kalau kalimat ini adalah kata-kata, apakah Allah berkelihat kata-kata ke dalam vaginanya Maryam? Hah? Apakah kalimat ini ABCD atau alif sampai sampai di kalimat ini? Ha? Kamu jelaskan dulu bagaimana kalimat kok bisa ditiup? Hah? Kalimat itu kamu kata-kata kok bisa ditiup di dalam vagina itu kamu jelaskan dulu sama saya. Katanya Tuhan maha bisa. Bisa meniup, bisa kan? Ya, kenapa Tuhan tanya itu sama ada. saya? Cuma keluar udah doang. Aku tanya, ini yang meniup kalimat ke dalam vaginanya Maryam ini siapa? Jibril apa Allah? Jibril, makanya dia menjelma menjadi manusia sempurna di hadapan Maria. Oke, Jibril pada waktu itu menjadi manusia laki-laki. Ada laki-laki di depannya Maryam. Terus meniup vaginanya Maryam. Kamu jelaskan bagaimana prosesnya. Meniup, apakah di situ tertulis? Apakah di situ tertulis dia meniup di depan di vagina? Meniup perutnya juga bisa. Aduh. Farjaha itu apa Farjaha? Firman. Sekarang saya tanya, katamu Jibril yang meniup vaginanya Maryam. Jibril menjelma menjadi laki-laki. Ada laki-laki asing di depannya Maryam. Terus meniup vagina itu ceritanya gimana? Kamu jelaskan sama saya. Malaikat bisa. Tunggu dulu. Malaikat bisa masuk dimanapun dia mau, Bu. Di dalam kamar mandi Ibu dan melihat Ibu mandi bisa, Bu. Loh, malaikat itu kan kamu menjelma menjadi laki-laki yang sempurna. Sebentar. Manusia itu, ini kalau kamu tadi mengatakan malaikat Jibril menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna, betul nggak? Ya, betul. Firman. Ya, sekarang bagaimana laki-laki ini bisa masuk ke vaginanya Maryam? Dan dipoto ya, kalau saya bicara. Janji. Enggak janji Makanya saya. Saya tanya, kamu tadi mengatakan Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki manusia yang sempurna. Laki-laki bukan Jibril. Menjadi laki-laki yang sempurna kan? Lah kok laki-laki ada laki-laki asing ini meniup vagina seorang perempuan bernama Maryam? Kamu jelaskan sama saya. Dengar dulu, Bu. Di situ tidak sebutkan dia menjelma menjadi laki-laki yang sempurna. Tapi di situ disebutkan menjelma menjadi manusia sempurna. Saya tunjukkan Jadi manusia sempurna itu manusia laki-laki yang sempurna. Kamu tahu bahasa Arab? Enggak. Dia menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Sekarang saya tanya, apa manusia laki-laki asing? Lah kok bisa meniup wajahnya Maryam itu loh? Kamu ceritain dulu tuh gimana niupnya. Jangankan malaikat, Bu. Dokter saja bisa kok. Dokter itu kalau membuka ibu mengalahirkan. Sekarang wanita ada nggak yang pernah ditiup sama dokter vaginanya? Saya tanya, di sini ada nggak wanita yang vaginanya ditiup sama dokter terus ditiup kalimat? Terus ada kalimat ditiup sama dokter terus hamil? Dengar dulu, Bu. Jangan cari begini. Dengar dulu pembicaraan saya. Baru bicara ini. Ada. Saya tanya, bagaimana kalimat? Kamu kan tadi mengatakan menjawab. Kalau saya menjawab, Ibu sangka lagi. Saya tidak bisa memangnya dokter, kalau dokter itu pernah meniup kalimat di dalam rahim istrimu terus istrimu hamil gitu? Itu begini, Bu, itu contoh. Kata Ibu, mana ada laki-laki mau meniup di depan vagina perempuan. Dokter saja bisa melihat vagina perempuan. Kalau tunggu. Kalau dokter sudah tahu dia dokter. Tapi kan itu laki-laki itu nggak ketahuan itu siapa. Makanya dengarkan dulu bagaimana saya mau menjelaskan. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau saya dipotong terus. Ketika saya mau berbicara, baru Oke. Pertanyaan saya kamu jawab. Pertanyaan saya kamu jawab. Bagaimana kalimat yang adalah kata-kata terdiri dari huruf, kata-kata apa yang ditiup ke dalam vaginanya Maryam? 2. Bagaimana seorang laki-laki asing dalam rupa manusia itu bisa meniup vagina seorang wanita? Begini, Bu, ya. Saya ambil analogi ya. Seorang, misalkan ada sebuah tabib, membacakan doa, lalu mengusap meniup perutnya seseorang laki-laki. Itu kan meniup, Bu. Itu analogi saya. Ini yang ditiup vaginanya. Ya, makanya. Kalau itu dukun aduh, gimana mau bicara kalau dipotong-potong terus? Ketika malaikat itu pertanyaan saya, Pak. Kalimat itu kan kata-kata. Saya bicara. Kalimat itu kan kata-kata. Kok ditiup ke dalam vagina itu loh, Pak, pertanyaan saya.
Kemudian, Makanya begini, Bu. kenapa ditiup untuk membangkitkan gairah seksual Maryam? Sebab kalau tidak dibangkitkan gairah seksualnya, sel telurnya tidak keluar, dari air maninya Maryam tidak keluar, tidak bercampur dengan air mani Tidak laki-laki, ada tidak ayat jadi begitu, bayi. Bu. Aduh. Pertama dengar, Bu ya. Pertama tidak ada ayat begitu bahwa Maria dibangkitkan di lahirnya. Tidak ada ayat itu dalam Al-Quran. Oke? Itu ada di dalam tafsir. Ada di dalam tafsir. Ya, kenapa harus Kalau saya tunjukkan tafsirnya, kamu mau murtad apa enggak? Tafsir itu banyak, Bu. Bukan cuma satu. Semua orang menafsirkan Al-Quran, mufasir itu banyak. Semua orang menafsirkan. Ada al-Ghazali, Tidak boleh. ada al-Ghazali. Enak aja. Pak Firman. Nggak boleh. Tidak boleh Iya. semua orang menafsirkan Quranmu. Islam itu bukan kamu atau saya. Tidak boleh. Kamu harus merujuk kepada tafsir-tafsir, izin tafsir, jalan lain yang dipercaya dan diterima oleh Muslim Sunni. Kok enak aja kamu tafsirnya ala Firman kayak Nadia aja tafsirnya Ibnu Nadia. Ya nggak pakai. Kamu ngeluarin buku tafsir apa katanya? Kamu ngeluarin buku tafsir apa? Kok kamu berani-beraninya menafsirkan Quranmu sendiri? Hah? Lamanya. Sudah ngomong, Bu? Bisa dikunci mulutnya? Nggak bisa. Enggak boleh. Saya boleh dikunci. Nah, kan Mas, saya bicara, Ibu kunci dulu 2 menit. Baru Ibu mau bicara 20 menit, silakan. 2 menit Saya saja. tanya, kamu tadi mengatakan akal budi Tuhan kok bisa masuk ke dalam rahim Maria. Nah sekarang aku tanya, lah kalimat A I U E O kok bisa ditiup ke dalam vagina itu loh? Hah? Makanya dengarkan. Ketika malaikat itu menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maria dan meniupkan itu, kalau Anda katakan itu furdah, itu vagina, itu kan adalah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Memang farjaha itu apa kalau bukan vagina? Farjaha itu apa kalau bukan vagina? Iya, makanya saya benarkan. Saya benarkan. Aduh. Lah farjaha itu apa kalau bukan vagina? Terus masa harus laki-laki meniupkan Firman? Kenapa bukan dikirim yang Dengar dulu, Pak. Saya bicara. Dia Kok menjelma ada laki-laki asing dalam rupa laki-laki meniup vagina Maryam? Loh, apa Maryam ya buka celana terus vaginanya ditiup sama laki-laki ini? Yang ngaku-ngaku Jibril. Ya kalau beneran malaikat Jibril. Nah, tandanya apa? Jangan dipotong dulu. Saya tanya, dari mana Maryam tahu ini malaikat? Karena dia nggak ngomong loh aku malaikat Jibril. Dia cuma ngomong aku utusan Allah. Loh, bisa saja kalau nabimu juga utusan Allah. Nah kalau itu tetangganya Maryam yang laki-laki ngaku-ngaku utusan Allah mau meniup vaginanya Maryam. Kamu tuh gimana? Oh, dia tidak mengatakan beda dengan Alkitab. Alkitab berkata ketika malaikat Gabriel datang kepada Maryam, dia berkata, Gabriel yang melahirkan di hadapan Tuhan. Ini enggak bisa pula utusan Allah memberikan kamu anak dan meniup vaginamu. Loh ya apa? Kok ada laki-laki mau meniup vaginanya Maryam itu? Saya mau bicara dipotong. Bisa nggak 2 menit diam saja? 2 menit saja. Kamu mempercayai Injil palsu, makanya kamu harus sadar. Ngerti kamu? Loh, siapa kan Ibu tanya sama saya. Kamu percayai firman bahwa yang kamu percaya itu kebohongan, ngerti kamu? Aduh, Ibu kan tanya tadi. Terus kamu sigoh. Bagaimana mau berdialog kalau bicaranya, Bu? Saya tidak bisa ngomong. Ketika saya bicara, Ibu ngomong aja. Boleh diam, Bu? 2 menit saja. Lu nggak masuk akal kok. Ketika mau tanggung jawab, Pak. Ayo. Ngomongnya. Udah kamu Saya mau jelaskan. ada laki-laki mau meniup vaginanya wanita itu gimana saya dan kali ini saya dengar cerita ada laki-laki vagina perempuan. Ketika Maria di dalam kamarnya, datanglah malaikat menjelma dalam manusia sempurna. Kalau Ibu katakan tadi laki-laki, ya terserah Ibu lah. Tapi dia menjadi manusia sempurna, bukan dikatakan laki-laki atau perempuan, bukan. Laki-laki. Jelas-jelas manusia laki-laki. Kamu gimana kan? Laki-laki. Saya ikuti. Dia menjadi laki-laki yang sempurna di depan Maria. Dan Maria ketakutan. Dia berkata, jangan takut Maria. Aku utusan dari Tuhanmu. Yang akan menyampaikan kalimat darinya. Apa kalimat darinya itu? Menurut keimanan kami, kalimat Allah itu adalah kun fayakun. Ya, nggak usah menafsirkan. Kita nggak pakai tafsir, kamu nggak pakai tafsir. Saya tanya kalimat itu. Ya, kalimat itu kok bisa ditiup ke dalam paginya itu gunanya apa? Tanya. Bu, kalau saya... Kalau Allahmu, kalau malaikat Jibril itu pun fayakun, artinya yang menciptakan. Sekarang aku tanya, Allah itu Allah berada wa ta'ala apa Jibril? Kalau Jibril yang mengatakan pun fayakun. Sekarang aku tanya ya Firman, berarti Muhammad itu utusannya Jibril. Karena Jibril yang menciptakan dengan pun fayakun. Caranya bagaimana? Kamu tadi mengatakan manusia laki-laki ini berkata kun fayakun. Loh, kalau kun fayakun bisa menjadi seorang bayi. Nah ini Allah berarti pencipta toh. Kamu itu gimana? Bu ya, pantasan yang Ibu katakan takut sama Ibu. Bukan takut berdialog, Bu. Takut sama kecerewetan Ibu. Saya ada urusan. Sekarang kamu jawab. Kok bisa ada manusia laki-laki berkata kun fayakun terus jadi bayi? Berarti itu apa? Katanya. Bisa jadi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa diam. Kalau bicara saja. Kok diam lagi? Udah bicara. Nah, oke.
Ketika manusia laki-laki menurut ibu menjelma menjadi sempurna, laki-laki sempurna yang lengkap kepalanya, rambutnya, kakinya, Maria kaget dan utusan itu berkata, jangan takut Maria. Artinya Maria takut. Kok ada laki-laki di dalam kamar saya? Dia berkata, aku ini utusan Tuhan. Ketika dia berdialog saat itu, maka Maria sampaikan, maka hilanglah takut Maria. Dia berkata, Tuhanmu akan menyampaikan kalimat darinya. Nah, ketika dia mendengar bahwa kalimat itu dari Tuhan, maka Maria pasrah. Apapun yang Tuhan kehendaki, silakan. Dia berkata, silakan kalau itu kehendaki. Pasrah gitu, ada laki-laki mengaku utusan Tuhan, terus mau membuka celananya mau ditiup, kinanya gitu. Tadi keluar, dipotong lagi. Maria pasrah, bayangin teman-teman, Maria pasrah dari mana coba? Pasrah deh, apa tangan ditiup. Kan ada di sini dia itu Ini kurang ajar ini, Bu. Langsung main tutup. Jibril menang banyak katanya kesempatan dalam pemerintahan kita. Ibu Diatoli yang saya kan. Jibril ketemu Muhammad langsung main peti. Tapi ketemu Maryam langsung main feedback teman-teman. Ada feedback, silakan. boleh nggak saya bisa Roh Kudus marah. Kamu ngarang. Dia ngarang, Bu. Dia kurang ajar ini. Kurang ajar. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya bicara baik sama Ini mic-nya ngomong saja. Ada yang feedback teman-teman, di mute dulu. Lebih bagus berdialog dengan Ibu Tiwatimena. Itu lebih bagus itu orangnya. Aku mau nanya Saya kagum nih. Mau nanya. Itu kan kamu sana, ngapain lu kesini? Kenapa Jibril ketemu Muhammad? Iya. Kenapa Jibril ketika ketemu Muhammad langsung main cekik, tapi ketemu Maryam kok langsung main tiup-tiup? Begini Pak ya. Di dalam tafsir itu kan ada juga dikatakan cekik, juga dikatakan mendekap. Kalau Anda mengatakan yang menerima dicekik silakan. Kalau bukan. Yang saya tanya itu kenapa ketemu Muhammad langsung dicekik? Begini ya. Tapi ketemu Maryam kok langsung ditiup-tiup farjahannya? Ini kalau kurang ajar berbicara ini, kurang ajar maksudnya dia apa katanya ada di vagina Maryam. Kurang ajar ini. Loh, itu Quran kok. Firman di dalam perut Maria. Makanya aku bingung. Gini. Aku bingungnya ketika ketemu Muhammad kok langsung si Jibril itu main cekik. Tapi ketemu Maryam kok langsung main tiup-tiup. Makanya begini Pak ya, dengar dulu Pak ya. Di dalam tafsir kan ada bermacam-macam Pak tafsiran. Di situ dikatakan ada mencekik, di situ ada di mendekap. Tapi tujuan Bapak itu maksudnya Bapak bilang mau framing kalau Bapak itu ada di vaginanya Maria. Maksud Bapak tuh tujuannya itu, mau framing itu. Ya, tidak. Begini Pak, kan ibu sendiri yang mengatakan, kok ada laki-laki mau meniup vagina Maria? Kan saya tidak katakan vagina Maria, ibu sendiri yang mengatakan furjah. Tapi tujuan Bapak. Itu memang vagina. Saya tanya sama Pak S kan, Pak S kan mantan Islam kan, tahu farjah itu apa Pak? Atau ibu sendiri yang ngomong? Pak, saya tanya, farjah itu bahasa Arab untuk vagina. Farj itu bahasa untuk kelamin laki-laki, farjah untuk kelamin perempuan. Betul atau enggak? Oke, betul. Lu jelas-jelas meniup farjah Maria, ada meniup alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan ya vagina atau Pak? Sampai itu piye? Dulu. Kalau ibu datang ke dokter kandungan laki-laki itu ibu diperiksa vaginanya, ibu marah nggak? Enggak. Ini laki-laki. Aduh, itu malah dipadaki dokter genologi loh, ini si Jibril. Lagian dokter genologi kok gak pernah mencium-cium pada aku loh ya. Bukan Gak ada masalah sampean. Usul aja dulu ya. Sampai ada ibu apa dokter dokter kandungan lagi. Jadi dokter Jibril. Gimana? Ya, Dokter kandungan diganti dokter Jibril. Oke, dokter Jibril. Oke, kan dokter. Oke. Dia kan malaikat yang menjelma. Saya minta Anda minta usul sama supaya spesialis kandungan diganti. Udah gini, sebentar biar enak apa kita kasih timer aja, misalnya gimana? Oke, good. Oke, Bu. Terima kasih. Halo. Ya, sebentar Pak Firman, mendingan dua-dua aja. Ini saya tak turun, tinggal misalnya sama Pak Firman sama siapa tadi mau dialog. Jadi enak dengernya. Bentar, yang lain biar turun. Pak Firman sama siapa nih? Pak T mau Pak? Oke, yang cari turun Bu supaya enak beloknya. Mas, biar aku wanita cerewet biar. Kalau kamu laki-laki cerewet itu yang gumun. Miss Desa tolong diatur Miss Desa. Silakan di timing. Pak Al-Kadrun ya. Ya, Kadrun Yesus juga Kadrun kok waktu di gurun. Dia kan dikadal gurun waktu 40 hari puasa. Kan Kadrun itu. Oke, aku gini ya, aku jaga kamu itu salah berpikir kamu. Kau iblis ular beludak pergi kau. Astagfirullahaladzim. Iblis ular beludak pergi kau. Kau iblis ular beludak.
Enggak, Pak, saya nggak mau terima iblis di rumah saya. Saya nggak mau terima iblis di rumah saya, di ruang saya, Pak. Dia itu ular beludak iblis. Gini, Bu. Nggak perlu, Pak. Dia main-main nggak ada sopannya. Kalau mereka boleh Gini, Bu. Tadi sebetulnya menista, kalau dijadikan satu mencaci sama dia. orang, Tuhannya Allah. Kalau giliran kita senggol dikit, halal darah. Jadi saya Udah Misa dan Sa, udah nggak usah diperpanjang. Kita diturunin aja biar Pak T sama Pak Firman nanti baru gantian. Silakan. nggak apa-apa, Pak. Biar Bu nggak usah dia di ini.